disensor, silakan disensor ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu disensor. Oke, baik. Semoga kalian baik-baik ya siang hari ini. Ada yang di rumah, ada yang di kos-kosan, dan mungkin ada yang di tempat selain rumah sama kos-kosan ya. Saya nggak tahu ya. Oke, untuk pengembangan SDM ini kelanjutan dari tempo hari ada perencanaan SDM ya, perencanaan SDM. Di PUKRM juga Anda nanti akan mendapatkan mata kuliah perencanaan ya. Khusus perencanaan itu ada nanti. Terus setelah perencanaan SDM Anda ada rekrutmen ya, ada rekrutmen. Sebelumnya ada analisis jabatan. Nah, setelah rekrutmen seleksi ya, seleksi dilakukan seleksi dengan berbagai cara, dengan seleksi persyaratan dokumen, kemudian wawancara, ya, kemudian psikotes, ya, baru kemudian angkat kontrak ya, angkat kontrak. Setelah kontrak, kontrak itu berarti diterima ya. Kemudian orientasi, dilakukan orientasi, tujuannya banyak ya, antara lain untuk mengurangi kecemasan karyawan, untuk memberikan pengetahuan tentang budaya kerja, lingkungan kerja, kultur kerja, ya. Terus juga untuk memberi kesempatan sosialisasi. Terus pada kesempatan orientasi juga bisa diketahui insentif, jam kerja, ya, dan lain-lain orientasi. Nah, orientasi itu biasanya, tapi tergantung institusinya ya. Ada institusi yang pada saat orientasi itu dikelilingkan, dikelilingkan, keliling. Misalnya contoh konkret ini ya, PNS dosen di jurusan Renif diterima ya sebagai dosen di jurusan Renif ya. Tapi begitu masuk Poltekkes, setelah diterima di Poltekkes, tidak langsung ditempatkan di jurusan rekam medis, tapi diorientasikan ya, diorientasikan di bagian akademi Poltekkes di Direktorat sana, kemudian diorientasikan di bagian umum, kemudian diorientasikan di kepegawaian, di bagian keuangan, ya. Jadi diputarkan di berbagai tempat, ya. Bentar saya tak ngecas ya. Nah, setelah orientasi di suatu tempat, kemudian barulah penempatan. Barulah penempatan. Nah, penempatan. Nah, setelah ditempatkan, ada lagi ilmu untuk Anda, untuk kalian yang berkepentingan dengan pengelolaan SDM, yaitu pengawasan, supervisi, supervisi SDM. Kemudian di dalam supervisi itu Anda di idealnya, seyogyanya mendapatkan ilmu-ilmu tentang pengawasan itu apa, terus tool-tool untuk mengukur pengawasan itu apa. Kemudian kalau kinerja karyawan tidak sesuai dengan standar SOP, apa yang dilakukan sebagai supervisor gitu. Kemudian selain pengawasan adalah pengembangan SDM, ya, pengembangan SDM. Nah, pengembangan SDM itu erat kaitannya dengan evaluasi karyawan, erat juga dengan pekerjaan supervisi atau pengawasan. Karena di dalam supervisi karyawan itu muncul kelemahan-kelemahan karyawan, itu terdeteksi, kelebihan-kelebihan karyawan itu terdeteksi ya karena supervisi ya, ngawasi. Contoh kelebihan karyawan tidak pernah diketahui terlambat ya. Kemudian tidak ada komplain dari konsumen terhadap kinerja karyawan ya, bukan perawat ya. Karyawan misalnya atau petugas rekam medis dari supervisi itu.
Jadi supervisi itu sekaligus melakukan evaluasi kinerja karyawan selain kinerja proses secara umum di suatu misalnya instalasi rekam medis atau rumah sakit. Ya, kalau supervisi di rekam medis kan biasanya terjadi di rumah sakit yang besar ya. Misalnya rumah sakit dengan tempat tidur 1.000 atau 700 ya, terdiri dari bangsal-bangsal begitu ya. Nah, di setiap bangsal ada petugas rekam medisnya satu, ya total ada 33 bangsal misalnya. Nah, supervisi oleh supervisor rekam medis itu menjadi perlu karena lokasinya tersebar, ya, lokasinya tersebar begitu. Nah, jadi supervisi yang lokasinya tersebar itu bisa dilakukan secara intervalnya tetap, ya, ya rutin. Ada juga yang insidentil, jadi sidak. Nah, semuanya mengandung kelemahan dan kelebihan. Nah, kalau kalau terencana jam tertentu supervisinya, maka kelebihannya adalah pola peristiwa suatu lingkungan yang diawasi itu perkembangannya setiap saat dalam kurun waktu yang tertentu yang panjang itu bisa terlihat ya. Kelemahannya adalah karyawan yang diawasi itu menunjukkan kinerja yang artifisial ya, yang sebenarnya bukan kinerja yang sesungguhnya, berpotensi demikian ya. Karena nanti akan datang ini jam sekian, ayo cepet jaga sikap, jaga pekerjaan ya, nah, gitu. Nah, itu kelemahannya sehingga kinerja sepanjang waktu tidak tidak terjaga. Tapi kalau ada insidentil sidak, nah sepanjang waktu karyawan akan menunjukkan kinerja yang optimal atau maksimal, gitu ya. Nah, itu supervisi sangat erat kaitannya dengan pengembangan SDM, ya, karena ada penilaian kinerja, ada lagi audit ya, audit. Itu saya kira apa namanya kaitannya dengan apa namanya langkah-langkah atau proses pengelolaan SDM di langkah-langkah sebelumnya ya terkait pengembangan ini. Tapi pengembangan ini relatif lebih ujung ya, hampir tidak ujung ya, selesai. Nah, kenapa perlu dilakukan pengembangan? Pengembangan SDM ya, kenapa perlu? Ya banyak hal ya. Pengembangan SDM itu bisa untuk kepentingan apa namanya, kepentingan pemberi kerja ya. Pemberi kerja mempunyai kepentingan terhadap peningkatan kompetensi SDM. Kemudian perubahan lingkungan ya. Perubahan lingkungan ini terkait dengan lingkungan dalam arti seluas-luasnya ya. Lingkungan lingkungan dalam arti kecil atau lingkungan atau iklim ya secara nasional misalnya. Misalnya teknologi berkembang pesat termasuk dalam dunia kesehatan dengan adanya digitalisasi rekam medis, SIM RS dan juga regulasi baru. Regulasi kan tingkat nasional. Jadi perlu ada pengembangan SDM. Terus Anda sebagai profesor rekam medis ya sama ya. Artinya Anda tidak hanya berbekal pada pengetahuan yang diterima saat saat kuliah, saat studi. Ilmu itu berkembang terus perubahan itu selalu terjadi sehingga peraturan dan ilmu pengetahuan, keterampilan itu tuntutannya menjadi terus berbeda, berubah. Sehingga Anda kredensialnya profesi rekam medis yang profesional itu harus terus mengembangkan terus-menerus ya. Jadi mengembangkan terus-menerus itu ikut seminar, ikut pelatihan, membaca, diskusi, ikut organisasi, ya, tidak boleh ketinggalan, tidak boleh berhenti. Itu ya. Kemudian juga kepentingan dari pihak pemberi kerja, pihak pemberi kerja itu secara langsung mereka juga dinilai mutunya, ya. Kemudian juga konsumen itu merupakan penentu persepsi mutu sehingga perlu dikembangkan SDM-nya itu. SDM dikembangkan dalam apakah terbatas keterampilan
Kalau Anda keterampilan pengelolaan rekam medis tidak, bahkan di dalam kepribadian, di dalam mengontrol emosi, di dalam mengontrol perasaan ya. Anda mungkin sebagai seorang petugas rekam medis yang melayani, itu juga sebagai manusia juga punya masalah di rumah ya. Punya kelelahan-kelelahan mental yang ada di rumah ya, di luar lingkungan kerja. Itu apapun kelelahan mental itu terbawa, itu seorang perekam medis yang mampu mengontrol apa namanya, mengontrol kendali terhadap profesionalismenya, itu tetap menampilkan emosi yang netral atau tetap positif emosinya, ya. Tetap dengan suara yang enak didengar, dengan jarak atau kecepatan bicara yang normal, terus kemudian senyum, ya, senyum. Senyum itu ada dua, senyum tulus dan senyum artifisial. Nah, yang profesional itu sudah bisa menghasilkan senyum yang tidak bisa dibedakan mana senyum tulus sama senyum artifisial profesional. Ya, itu ya. Mungkin contoh-contohnya senyum-senyum di sebagian tugas perbankan yang sudah ini ya besar ya. Itu apa namanya latar belakangnya. Jadi intinya pengembangan SDM itu luas ya. Jadi semua hal, pergerakan, kegiatan untuk meningkatkan kemampuan SDM, keterampilan, pengetahuan, sehingga produktif dan kompetitif. Itu apa pengembangan SDM. Jadi keterampilan bentuknya bisa keterampilan spesifik sehingga cukup pelatihan dan sedikit beberapa lama pengalaman itu menjadi terampil. Terus kemudian pengetahuan berarti melalui seminar, melalui diskusi, membaca, perenungan, ya, mendengarkan pimpinan bicara itu juga meningkatkan pengetahuan, mendengarkan orang lain bicara itu juga meningkatkan pengetahuan. Itu bagian dari pengembangan SDM. Karena itu di rumah sakit tertentu atau di institusi-institusi pemerintah tertentu dalam rangka pengembangan SDM itu bahkan tempat kerja dari karyawan seperti taruhlah dosen itu disekat-sekat ya, disekat-sekat sehingga mempunyai ukuran yang tinggi tidak memungkinkan untuk merumpi ya, tidak memungkinkan untuk komunikasi yang tidak perlu ya, sekat-sekat begitu, ada bilik-bilik. Itu dalam rangka juga supaya SDM-nya fokus sama pekerjaan, kemudian hanya diperlukan saat memang betul-betul interaksi itu diperlukan hanya saat bila penting begitu. Nah, itu kalau nah sekarang bedanya pelatihan sama pengembangan apa? Nah, kalau pelatihan fokus pada keterampilan spesifik dalam jangka pendek, kalau pengembangan fokus pada kompetensi dalam jangka panjang, mencakup aspek teknis dan manajerial. Jadi teknis berarti bisa berupa keterampilan fisik. Artinya pengembangan itu bentuknya bisa pelatihan. Tapi pelatihan itu belum tentu pengembangan. Gitu. Nah, pengembangan itu juga termasuk aspek manajerial, aspek kemampuan memimpin, kemampuan merencanakan, kemampuan mempengaruhi, kemampuan menggerakkan, kemampuan mensupervisi, mengevaluasi, kemampuan untuk mengubah perilaku, memberi motivasi, itu pimpinannya. Memberi arah, itu pimpinan, ya. Leader, memberi arah. Terus berani membuat keputusan yang kadang-kadang memang tidak sesuai dengan panduan teknis ya. Jadi manajer itu beda dengan administrator ya, itu ya. Jadi kalau manajer itu harus berani mengambil keputusan, cepat mengambil keputusan, ya, itu manajer. Jadi keterampilan manajerial itu juga perlu waktu untuk bukan sekedar pelatihan ya. Tapi kalau pengetahuan-pengetahuan terkait manajerial itu bisa. Tapi kalau kemampuan manajerial nah, itu perlu perlu pengendalian ya. Pengetahuan diterima, ditingkatkan, kemudian praktek. Terus mengenal atau mengamati situasi atau lingkungan, pola kerja, ya. Kemudian memahami karyawan, apa yang di karyawan itu juga perlu dimengerti apa sih yang dicari, gitu kan. Jadi karyawan itu sering
mempunyai motivasi yang berbeda-beda ya. Nah, itu pimpinan harus tahu. Ada karyawan itu risau dengan penghasilan, dengan kompensasi yang diterima karena bekerja, dan menjadi masalah prioritas utama. Ada karyawan yang itu tidak menjadi masalah, motivasi kerjanya adalah mendapatkan penghargaan. Nah, itu juga pimpinan harus memahami. Penghargaan itu artinya di, dipositifkan ya, diberi reinforcement positif ya. Walaupun tidak kasar, dipuji, tidak gitu ya, tapi dikasih reinforcement positif. Kemudian dikasih apa namanya ucapan terima kasih. Kemudian dinasihati di ruang, dinasihati di tempat yang tertutup, artinya tidak didengar oleh orang lain. Ya, dipuji secukupnya. Ya, itu ada karyawan yang membutuhkan apa namanya pengakuan bahwa dia bagian dari kelompok. Ada karyawan yang demikian. Seorang pimpinan yang mempunyai anak buah 5 A, B, C, D, E. Kemudian pimpinan hanya sering berkomunikasi sama A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Bukan karena pilih kasih, tidak. Karena pimpinan mempunyai kepentingan dengan pekerjaan si A dan si B. Maka si D, E, dan C itu juga mempunyai si C dan D yang mungkin mempunyai motivasi pengakuan itu merasa itu tidak bagian dari kelompok. Akhirnya dia juga perlu ya memerlukan itu. Jadi harus bisa mengenal itu. Terus kadang-kadang juga sifatnya transaksional ya. Apa itu transaksional? Transaksional itu ada karyawan yang mengerjakan sesuatu karena mengharapkan imbalan yang lebih daripada yang normal ya. Seperti itu. Mungkin dibantu sesuatu yang berbeda ya. Ada yang begitu ya. Jadi pimpinan juga harus peka. Anda selaku pemimpin, pimpinan kelak itu juga harus peka di dalam membaca kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, untuk peka membaca kebutuhan-kebutuhan memang diperlukan pengalaman hidup. Karena itu biasanya pemimpin atau pimpinan itu usianya lebih tua. Karena sudah mengalami semua dinamika rentang kehidupan. Begitu. Sehingga lebih mudah membantu. Ya, seperti ginilah. Anak SD, dia tidak paham menjadi anak SMP. Tapi kalian bisa memahami anak SD sehingga kalian bisa memberikan nasihat, nasihat, memposisikan sesuatu itu tepat gitu ya. Nah, itu pengembangan SDM ya, ada pelatihan, ada pengembangan ya. Beda beda fokus ya. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi, meningkatkan keterampilan dan kompetensi pengembangan itu. Terus mengembangkan potensi individu untuk mencapai kinerja optimal dan lain-lain dan lain-lain. Nah, di dalam dunia kerja sering kadang-kadang ya sering kok sampai kadang-kadang ya eh, sering ya lebih sering di tempat kerja tertentu itu saat seleksi itu dites tes potensi akademik, psikologi dan apa namanya MMPI ya. Jadi potensi kemampuan akademik ya. Nah, kenapa? Karena tidak setiap ijazah itu menggambarkan keterampilan yang dibutuhkan di rumah sakit, di tempat kerja. Contoh kalian ya punya ijazah D3 rekam medis. Itu tidak serta-merta menggambarkan kemampuan kalian sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja nanti. Ya. Pemberi kerja nanti sangat variasi ya, kalau apalagi di swasta. Ya. Tidak menggambarkan kemampuan yang Anda miliki sebagaimana kebutuhan pemberi kerja. Nah, karena itu perlu ada pelatihan atau keterampilan kompetensi di tenaga kerja. Yang melaksanakan siapa? Yang melaksanakan idenya atau yang tahu kebutuhannya apa pihak pemberi kerja Anda itu. Anda tidak dibekali dengan pesona kepribadian. Ya. Bagaimana mengelola kepribadian yang menarik kan nggak diajarkan di sini. Walaupun ada apa ya kalau masalah pendidikan di pekerjaan kan nggak diajarkan. Tapi pemberi kerja tertentu itu mereka punya kepentingan ya. Bagaimana
menata diri yang baik, ya. Cara kalau yang nggak jilbaban, bagaimana menata rambut yang baik, bagaimana bermake up, bagaimana bersuara, bagaimana menghadapi customer yang apa namanya mempunyai ambang mutu yang tinggi, ya, cerewet biasanya. Bagaimana menghadapi rata-rata konsumen yang kita tidak diketahui latar belakang sosial ekonominya, begitu. Terus apabila ada tekanan dari konsumen atau pelanggan, apa yang dilakukan? Nah, itu kalian tidak ada. Yang setahu saya nggak ada. Mungkin ada komunikasi efektif, ya. Nah, terus mampu beradaptasi, produktivitas dan efisiensi, kemudian pengembangan karir. Pengembangan karir contoh eh, tugas belajar atau sekolah atau pelatihan. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi pelatihan. Memastikan tenaga kerja mampu beradaptasi dengan perubahan dan inovasi di organisasi, itu pelatihan. Mengembangkan potensi individu untuk mencapai kinerja optimal, itu pelatihan. Kebanyakan pengembangan bentuknya pelatihan. Oke, kemudian selanjutnya manfaat. Manfaat pengembangan. Ya sama, ya. Pasti bisa ditebak untuk keterampilan, profesionalisme, jenjang karir dan promosi, meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan kerja. Tentunya adalah produktivitas. Contoh kalau produktivitas apa? Contoh seorang contoh di jurusan teknik, ya, seorang dosen yang mempunyai pangkat lektor tidak bisa menjadi asesor. Ya, jadi jenjang karirnya berhenti. Maksudnya berhenti tidak bisa menjadi asesor itu. Nah, untuk menjadi asesor harus lektor kepala. Nah, untuk menjadi lektor kepala itu dilakukan ijazahnya harus levelnya harus strata E, kemudian penelitiannya harus poin kredit poinnya sudah harus sekian, begitu. Sudah tiap tahun melakukan pengabdian masyarakat, kemudian ikut seminar-seminar pelatihan dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi pengembangan itu manfaatnya bagi individu seperti itu, ya. Kemudian bagi siapa ya? Organisasi, ya saya kira banyak, ya bagi organisasi. Bagi organisasi apa? Sangat ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ya. Yang secara tidak langsung peningkatan pengembangan SDM itu memastikan keberlanjutan organisasi dengan tenaga kerja yang kompeten. Nah, ini ada suatu apa namanya pernyataan, lebih tepat pernyataan, bahwa profesi yang tidak mempunyai apa namanya tidak mampu menjelaskan filsafat keprofesionalismenya dan juga tidak ada pendidikan lanjut S2-nya dan S3-nya itu potensial musnah profesi, ya, profesi. Contoh, ya, dokter itu S1, S2-nya ada nggak? Ada, kemungkinan kecil untuk musnah. Ya. Perawat S1 ada nggak? Ada. Kecil kemungkinan untuk punah profesinya. Ya. Jadi eh, peningkatan pengembangan dan pengembangan, masuk pengembangan keilmuan itu berguna bagi organisasi, berguna bagi organisasi. Karena semakin keilmuannya itu semakin dalam di dalam suatu bidang, maka kecil kemungkinan bidang itu akan punah. Ya. Akan punah. Karena itu di profesi rekam medik dulu sedang dilakukan usaha-usaha untuk agar rekam medis ini ada S2, bahkan sampai S3. Setahu saya S3 nggak ada, ya. Belum ada, ya, S3. Itu manfaat individu, ya. Manfaat organisasi, memastikan keberlanjutan organisasi dengan tenaga kerja yang kompeten. Kemudian meningkatkan kualitas layanan dan daya saing. Kita tahu kalau di rumah sakit itu sebenarnya rumah sakit itu adalah
tempat di mana ilmu kedokteran lah yang menjadi pangkal semuanya kedokteran. Ya, radiologi yaitu asal muasalnya pekerjaan itu muncul dari pengetahuan dokter tentang pasien. Perawat itu muncul antara lain dari pengetahuan dokter tentang pasien dan penata laksanaannya. Walaupun ada yang independen, termasuk rekam medis, termasuk farmasi, itu semuanya begitu. Ya. Nah, dengan adanya kesetaraan pendidikan, ya, dokter kan S1 tambah profesi, kadang-kadang S2 ya, SP, spesialis. Nah, itu kemudian apa namanya? Jenjang karir profesi di rumah sakit itu semakin lama semakin banyak setara ya. Perawat juga mulai banyak S1 dengan nurse, dengan spesialisasinya perawat. Nah, sehingga kemampuan untuk melakukan diskusi ya dengan mitra, yaitu dengan dokter itu semakin meningkat ya. Walaupun saat ini belum mungkin 100%, ya. Sehingga kemampuan daya saingnya meningkat. Ya. Daya saing di dalam menangani pasien itu meningkat. Kemudian pengetahuan yang baik, pendidikan yang tinggi meningkatkan pengetahuan yang baik sehingga mengurangi apa? Mengurangi kesalahan kerja akibat kurangnya keterampilan. Apalagi keterampilan atau pengetahuan itu terkait dengan apa yang terjadi pada tubuh manusia. Perawat itu perlu pinter. Rekam medis juga perlu pinter karena rekam medis itu juga melakukan pengkodean. Nah, untuk menilai apakah kode itu tepat atau salah, atau mungkin ada yang perlu disempurnakan, perlu analisis kualitatif, di mana itu perlu pengetahuan tentang anatomi, fisiologi, patologi, ya, farmasi, pengobatan kan perlu, ya, perlu tahu. Karena itu sebenarnya Anda perlu terus meningkatkan pendidikan, ya. Profesi rekam medis secara umum perlu terus meningkatkan di dalam kurikulumnya dengan muatan-muatan yang sama atau paling tidak lebih banyak daripada profesi lain. Ya, kalau anatomi kalau nggak salah kalian bukan anatomi ya kalian, KKPMT ya. Itu kan sampai lebih dari 8 SKS ya total semua sistem. Nah itu perlu ya, diperlukan. Nah itu meningkatkan daya saing dan juga pengetahuan tentang penyakit itu mengurangi kesalahan kerja akibat kurangnya keterampilan. Lek nggak tahu tentang penyakit, nggak tahu tentang gejala, seorang perawat misalnya, saya contohkan perawat ya. Perawat misalnya, nggak tahu bahwa pasien ini mengalami ancaman atau risiko segera mati ya, menghadapi kematian. Tapi karena pengetahuannya, maka dia cepat-cepat bisa berdiskusi dengan dokter untuk segera melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Ya. Demikian juga pasien itu, kok pasien. Demikian juga masyarakat, ya, masyarakat itu mendapatkan manfaat. Ya, masyarakat termasuk di dalamnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan dilakukan pengembangan SDM? Tadi kan setelah rekrutmen ya, kemudian seleksi dapat yang lolos, kemudian orientasi, kemudian penempatan. Setelah penempatan, kemudian diawasi, supervisi, dinilai kinerjanya dan lain. Kemudian kan ada pengembangan. Kapan tuh karyawan perlu diberi kesempatan pengembangan? Pertanyaannya itu. Kapan? Kapan diperlukan pengembangan? Yang pertama adalah saat ditemukan gap. Yang kedua, saat ada perubahan teknologi dan sistem yang relatif revolusioner ya. Contoh relatif revolusioner bisa implementasi bahwa rumah sakit wajib melakukan digitalisasi. Kemudian itu juga terkait transformasi kesehatan, itu juga transformasi rumah sakit, itu juga sedemikian ya, menyesuaikan. Kemudian untuk persiapan kenaikan jabatan atau promosi. Jadi kapan dilakukan pengembangan itu saat apa ditemukan kesenjangan
kompetensi atau ada gap. Ya. Jadi setelah karyawan diukur kinerjanya, adanya keterampilan yang kurang. Nah, kira-kira berapa tahun yang lalu ya di sini ya? Kira-kira 5 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu kan ada perubahan format RPS. Ya. Nah, kita dosen itu diminta membuat RPS berbasis OBE ya, OBE. Nggak ada satupun yang menyerahkan RPS berbasis OBE. Ya. Hampir bisa dibilang nggak ada yang menyerahkan ya, walaupun ada. Nggak ada, nggak hampir bisa dibilang nggak ada satupun yang menyerahkan RPS berbasis OBE. Kenapa? Ternyata kita simpang siur bagaimana format RPS berbasis OBE itu, keilmuannya bagaimana. Tidak ada yang tahu, sehingga ya nggak bisa keluar RPS sesuai harapan. Nah, dari situ kita simpulkan ada kesenjangan kemampuan, ada kesenjangan kompetensi dosen untuk menyusun RPS berbasis OBE. Akhirnya apa? Diundanglah pembicara, pakar di bidang pendidikan dan RPS. Kemudian ada workshop selama kalau nggak salah 2 hari. Setelah workshop, termasuk Pak Zani lancar aja buat kan begitu. Nah, itu bukti bahwa kapan dilakukan pengembangan itu ya sangat terhasil evaluasi kepada SDM, kepada karyawan Anda nanti saat Anda bekerja sebagai pimpinan di rekan medis. Ya, jadi ada perubahan standar format RPS, ada standar penyusunan RPS. Base-nya berubah sehingga perlu dilakukan keterampilan yang baru gitu ya. Jadi saat ditemukan kesenjangan kompetensi, pertama, kedua saat ada perubahan teknologi dan sistem. Contoh adanya apa namanya SIM RS yang baru misalnya ada perlu pelatihan. Kalau Anda di Poltekkes ini mungkin pernah diperkenalkan SIM RS, ya Anda nanti masuk di rumah sakit ya masih perlu sedikit penyesuaian lagi. Ya. Perlu ada pelatihan, orientasi dulu ya. Kemudian tiba-tiba perusahaan mengalami transformasi ya. Misalnya dari Poltekkes yang dulu misalnya adalah satu kemudian dipecah menjadi 10 misalnya. Nah, tentunya ada jabatan-jabatan yang banyak yang kosong dari 10 itu. Nah, transformasi Poltekkes ini memerlukan pelatihan-pelatihan bagaimana pengelola keuangan, pengelola BUMN itu kalau itu kan perlu pengetahuan khusus ya. Itu perlu dilakukan. Jadi, kapan dilakukan pengembangan SDM adalah saat perusahaan mengalami transformasi. Kemudian secara individu, kapan eh, dilakukan pengembangan itu adalah untuk kenaikan jabatan atau promosi. Contoh misalnya, seorang dosen, misalnya sebuah jurusan di Poltekkes Malang, itu misalnya misal ini ya, bukan real ya. Ada 3 prodi ya, prodi misalnya prodi X, prodi Z, prodi Z. Nah, semuanya ada ketua program studi. Ternyata ada satu ketua program studi yang harus pindah, sehingga ada yang terjadi kekosongan kepemimpinan. Nah, akhirnya tenaga yang ada itu dilihat apakah memenuhi syarat untuk menjadi ketua program studi. Misalnya kalau untuk menjadi ketua program studi, pangkatnya harus 3D misalnya. Nah, karena semua dosen di bawahnya itu yang maksimal 3C, maka nggak ada yang mampu ke 3D jadi ketua program studi. Karena itu perlu dibuat apa namanya rekrutmen dari jurusan lain. Ya. Jadi rotasi kerja ya dari jurusan lain yang pangkatnya lebih mumpuni kemudian ditaruh di jurusan tersebut untuk mengelola sebagai kaprodi. Bisa seperti itu. Artinya setelah itu dilakukan pelatihan. Jadi pengembangan karir, maaf, kapan dilakukan pengembangan SDM itu antara untuk kenaikan jabatan atau promosi. Itu ya. Kapan dilakukannya.
Jadi pengembangan SDM itu tidak selalu dilakukan rutin, itu tidak. Oh, pengembangan SDM tiap minggu tidak demikian. Tapi didasarkan pada kebutuhan akan apa namanya kemampuan SDM. Jadi harus mengevaluasi dulu SDM-nya bagaimana. Nah, terus caranya gimana? Cara pengembangan SDM. Caranya. Caranya bisa training, ya, bisa training, on the job training, pelatihan di tempat kerja, dan pelatihan di luar tempat kerja atau off the job training. Bisa metode formal dan non formal. Kalau yang on the job training itu antara lain magang, ya, magang itu seperti yang Anda akan lakukan nanti semester 6 ya. Magang, magang, ya. Itu pelatihan di tempat kerja. Kemudian rotasi kerja. Jadi dikelilingkan. Dengan keliling maka SDM yang dikelilingkan itu akan menyerap keterampilan-keterampilan yang di tempat di mana dia melewati, ya, di tempat di mana dia melewati. Contoh, dulu Pak Yani sebelum jadi dosen, setelah diterima di Poltek jadi dosen, itu Pak Yani harus dimagangkan di rumah sakit. Ya. Pak Yani beredar di Bangsal, ya, 3 bulan namanya, di situ, dinas terus di situ, supaya lebih menguasai daripada mahasiswa. Begitu. Sehingga saat saya jadi pembimbing, mahasiswa datang, saya sudah lebih berpengalaman dari mahasiswa yang baru 2 minggu. Nah, ini sudah 3 bulan, ya, seperti itu. Kemudian of the job training, pelatihan di luar tempat kerja, misalnya seminar, workshop, sertifikasi, studi banding, dan sebagainya. Terus metode pengembangan juga ada yang formal dan non formal. Yang formal sekolah, ya, S1, S2, S3, baik izin belajar maupun tugas belajar, baik dibiayai BLU maupun DIPA maupun LPDP atau oleh yayasan NGO non-government organization yang mempunyai biaya-biaya yang menyasar untuk spesifikasi tertentu. Kemudian metode pengembangan non formal. Non formal mandiri, self learning, baca, nguping, lihat YouTube, ya diskusi, ya mendengarkan orang bicara. Jadi pendengar yang baik itu juga bentuk non formal dari pengembangan diri sendiri. Ya. Jadilah pendengar yang baik, maka Anda akan pintar, kan begitu. Tapi jangan terus-terus pendengar toh ya. Sekali-kali kemudian men-trigger orang untuk menyampaikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan pengetahuan kita. Nah, bentuk pengembangan SDM bisa pelatihan apa namanya teknis dan tools teknis, teknis coding, rekan medis, ya. Kemudian contoh pendidikan lanjutan tadi sudah Pak Yani sebutkan. Magang dan benchmarking, studi banding, rumah sakit yang maju dalam penerapan digitalisasi rekan medis. Rotasi dan mutasi. Rotasi. Kalau rotasi memutar ya maknanya. Jadi semuanya dikelilingi, berputar, rotasi. Kalau mutasi cenderung pindah kemudian berhenti, kan begitu mutasi. Nah, kalau promosi itu memberikan jabatan yang lebih tinggi atau tanggung jawab yang lebih besar. Coaching dan mentoring, bimbingan dari senior atau supervisor. Jadi contohnya kalau di dunia pegawai negeri itu ada, kalau di dosen itu ada istilah asisten ahli. Kemudian di dalam laporan kinerja dosen senior itu ada poin kalau dia membimbing dosen juniornya maka dia mendapatkan poin. Nah, dosen yang membimbing dosen juniornya itu namanya coaching dan mentoring gitu. Coaching dan mentoring. Coaching lah ya. Gitu. Kemudian uji kompetensi dan sertifikasi. Nah, uji kompetensi dan sertifikasi ini mengikuti aturan yang berlaku di masing-masing profesi ya. Kompetensi dan sertifikasi. Contoh kalau di rekam medis kan begitu mahasiswa lulus, maka harus uji kompetensi, kemudian sertifikasi kan gitu. Kemudian ada masa berlakunya, jika berlaku habis harus melakukan uji kompetensi lagi.
Kenapa kok terus diulang-ulang, Pak? Ini seperti SIM ya. SIM 5 tahun sekali. Ya. Kalau SIM-nya habis, ujian lagi. Tapi kalau nggak habis, memperpanjang. Itu agak kurang logis ya, menurut saya sendiri. SIM itu saya kira memang perlu tidak seumur hidup seperti usulnya DPR. Usulnya siapa itu tempo hari. Karena SIM diusulkan ya sekali ngurus selesai. Saya kira tidak demikian ya. Karena perubahan kondisi fisik manusia untuk mampu mengemudikan itu kan berubah ya. Bisa berubah karena sakit, karena cacat, karena umur. Sehingga apa namanya SIM itu mungkin ditinjau ulang saat terjadi perubahan fisik. Mungkin karena sakit, penyakit, mungkin karena usia. Ya, itu bukan rutin 5 tahun sekali. Kalau rutin 5 tahun sekali itu pemborosan sebenarnya. Pemborosan siapa ya? Pemborosan waktu bagi masyarakat yang ngurusin, pemborosan waktu polisi atau siapa? DLAJ ya. Polisi yang seharusnya bekerja memberantas kejahatan jadi ngurus-ngurusin kan begitu. Ikut terlibat dalam situ ya. Tapi positifnya adalah pendapatan daerah meningkat ya. Pajak. Orang yang paling patuh bayar pajak itu ya pemilik kendaraan bermotor gitu. Pemilik tanah belum tentu bayar pajak rutin ya. Pemilik apalagi belum toko itu bisa bisa melakukan manipulasi sehingga tidak terdeteksi untuk mereka. Nah, jadi intinya uji kompetensi itu ditujukan untuk mendeteksi apakah dia masih mempunyai keterampilan yang dulu dimiliki. Kedua, apakah dia mempunyai keterampilan yang saat ini dibutuhkan karena ada perubahan keilmuan. Nah, kalau sepeda motor kan dari tahun ke tahun kan sejak zaman kalian belum lahir atau Pak Zani belum lahir ya seperti itu sepeda motor kan. SIM-nya ya seharusnya nggak perlu perubahan keterampilan. Jadi 5 tahun sekali itu nggak perlu perubahan, nggak ada perubahan teknologi kendaraan bermotor, sepeda motor itu sehingga perlu keterampilan SIM mengemudi lagi nggak perlu. Ya, sehingga SIM itu seharusnya kalau ada penyakit tertentu cacat, menjadi buta, menjadi buntung, menjadi neurologi persarapan, indera penglihatan, pendengaran berubah, ya, buta atau kabur atau tuli itu baru SIM diulang lagi, begitu. Seharusnya begitu ya. Tapi kita nggak ngurusin ya di sini. Oke, lanjut. Nah, prosesnya bagaimana? Proses untuk melakukan pengembangan apa namanya SDM. Pertama, identifikasi kebutuhan pengembangan SDM. Identifikasi kebutuhan. Nah, ini ada metodenya, yaitu training need assessment, ya bahasa Indonesianya ya, pengkajian kebutuhan pelatihan, nah, kurang lebih begitu ya. Penilaian kebutuhan pelatihan, isinya kurang lebih eh, gini ya. Untuk apa sih Pak ada training need assessment? Pokoknya moro-moro kan melok seminar lah, wis, Pak. Enggak begitu ya, karena lek wis iso gawe opo melok seminar. Kalau wis terampil kena opo dilakukan pelatihan 3 hari 3 malam di hotel bintang 5. Pemborosan biaya lagi. Kita zaman Prabowo kan efisiensi kan. Nah, jadi perlu ada training assessment. Jadi training assessment itu ada metode untuk apa namanya menentukan pelatihan apa yang paling dibutuhkan, yang paling tepat, metodenya bagaimana, kepada siapa, berapa lama, pembicaranya siapa. Nah, itu training assessment. Kemudian proses kedua adalah perencanaan program pengembangan SDM. Nah, program pengembangan SDM itu bervariasi ya. Ada yang rutin, misalnya begini. Kalau Anda mengelola instalasi rekam medis, misalnya, maka pengembangan SDM itu bisa disusun selama kurun waktu masa tugas Anda. Masa tugas kita umumnya kan 4 tahun sampai 5 tahun. Ya itu disusun. Ada daftar nama mulai pimpinan sampai karyawan bawah, kemudian ditaruh dalam suatu matrik ya, matrik kolom ya, mulai dari tahun 2000, anggaplah 2004,
2005, 2006, 2007 sampai pokoknya 4 tahun atau 5 tahun. Nah, di situ ditulis program pengembangan SDM kurung buka tugas belajar kurung tutup. Ada lagi program pengembangan SDM seminar pelatihan. Itu diprogram di situ. Perencanaannya demikian biasanya. Nah, itu kalau dalam perencanaan bisa faktor-faktornya tidak sebatas acuannya kertas yang Anda susun, tapi juga banyak ketersediaan dana, kesibukan karyawan. Contoh, misalnya, misalnya si X, misalnya Pak P ya, Pak P siapa ya? Anggaplah Pak Tugu, tapi bukan Tugu sih. Pak Tugu misalnya, atau siapa ya Pak P lah ya. Pak P misalnya mau kuliah tahun 2024, rencana yang Anda tentukan. Tahun 2004 kemudian diintip, nggak ada anggaran pemerintah untuk kuliah tugas belajar. Nggak ada. Ya harus izin belajar. Izin belajar biaya sendiri, dia mau nggak? Kan begitu. Ternyata nggak mau karena biaya sendiri. Nah, artinya perencanaan tetap disusun, tapi masalah pelaksanaan itu bisa sangat tergantung dari banyak situasi. Kemudian, jadi dalam implementasinya bisa menjadi banyak situasi. Nah, kemudian baru dievaluasi. Nah, itu prosesnya, langkah-langkahnya sama lah ya. Hampir sama. Identifikasi, perencanaan, implementasi, evaluasi. Proses, metode pikirnya begitu ya. Metode, metode langkah-langkahnya seperti itu. Proses untuk pengembangan SDM. Nah, sekarang setelah dilakukan implementasi pengembangan, ya bagaimana cara mengukur keberhasilan? Ya tergantung, tergantung apa yang mau dievaluasi. Kalau yang mau dievaluasi itu pelatihan, sehari 2 hari, cara mengukur keberhasilan dicek ya sebelum pelatihan dan setelah pelatihan. Ya, menggunakan boleh yang mau dicek adalah apa namanya pengetahuannya. Jadi ada semacam pretest, kemudian dilatih, kemudian dilakukan post test. Dibandingkan kalau ada peningkatan, bagus, berarti lumayan berhasil lah. Gitu ya. Itu dalam suatu pelatihan dalam sistem tertutup kan. Nah, kalau kinerja, pekerjaan, ya dengan ini, dengan mengobservasi, ya, mengobservasi apakah ada peningkatan kinerja setelah pengembangan yang dilakukan. Apakah ada peningkatan kinerja? Nah, kalau dalam situasi yang seperti di jurusan rekam medis ini, ya, evaluasi kinerja itu tidak dengan instrumen seperti itu ya. Memang ada ya penilaian tahunan itu ya dari kinerja ada ya. Capaian-capaian berapa target ngajar, berapa target jurnal, berapa target buku, berapa kali ikut seminar, berapa kali jadi pembicara, berapa kali jadi ketua peneliti itu ada. Seperti itu kurang lebih apa penilaian kinerjanya. Ya, semakin tinggi capaiannya semakin bagus. Ada juga penilaian kinerja itu dilakukan hanya oleh pimpinan secara secara tidak langsung dari kinerja harian, cara berkomunikasi dengan pimpinan, terus kemampuan mengeksekusi tugas atau perintah pimpinan, kemampuan untuk menyelesaikan dengan baik. Itu nggak ada instrumennya, tapi pimpinan cuma, tolong Ki bantu selesai no, beres ya, tuntas no, gitu dok, pimpinan. Ya, setelah selesai bekerja, tuntasnya gimana pimpinan yang menilai. Di situ kinerja itu dinilai oleh pimpinan. Dan itu yang membuat lebih banyak membuat orang sukses atau tidak sukses diberi tanggung jawab sebagai apa namanya kaki tangan atau bagian dari manajerial. Gitu. Bisa juga umpan balik, langsung ditanya apakah ini relevan, apakah manfaatnya nyata, apakah terjadi perbaikan kualitas kerja, apakah pegawai puas, apakah karyawan puas, apakah kemudian yang apa namanya
yang keluar menjadi berkurang, artinya tenaga kerja puas untuk bekerja dan loyal, gitu. Nah, kendalanya apa? Kendalanya, setiap proses pasti ada kendala. Ya umumnya sama lah, bisa Anda tebak. Kendalanya Pak, anggaran, ya. Terus SDM, begitu biasanya. Kendalanya anggaran. Tidak semua rumah sakit memiliki dana pelatihan dan pengembangan SDM. Tidak semua Fasyankes itu menganggap penting pelatihan dan pengembangan. Punya uang, tapi dihemat untuk yang lain. Bisa. Kurang kesadaran akan pentingnya pengembangan SDM. Ya, tenaga kerjanya memang enggan untuk pelatihan. Kayak apa pelatihan sedino sewengi rong bengi, ongkon lungguh tok ya. Begitu pikiran, bisa terjadi. Ongkon lungguh tok ya, penggawean oke lah apa pelatihan rong bengi kan begitu ya. Itu kurangnya kesadaran dan keengganan. Tapi mereka juga punya alasan. Nah, pelatihan itu kan lungguh terus, ngurungokno terus, penggawean lo kan begitu. Keterbatasan waktu ya. Kemudian fasilitas dan infrastruktur yang belum memadai, terutama dari rumah sakit kecil yang belum digitalisasi. Kemudian ada karakter-karakter SDM yang memang nyaman dengan rutinitas harian yang selama ini dikerjakan. Ya, datang pagi, pulang sore, duduk, ngomong-ngomongan, ngerokok, ya semacam ya gitulah. Pulang besok lagi begitu terus ya, terus begitu. Nah, memang ada apa namanya istilahnya kecoa ya, apa namanya? Pokoknya profil-profil karakter apa namanya karyawan seperti itu. Beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah melihat ada karyawan yang datang itu untuk catur ya, di sini ya, dulu ya. Datang pagi catur ya, sampai sore pulang, sore pulang. Tugasnya ngantar surat ya. Kasih ngantar surat, ngantar. Setelah itu catur lagi gitu. Nah, dulu itu kan soal nggak secara online ya, dicetak pakai mesin pencetak di kertas. Dikasih tugas untuk mencetak, soalnya bocor. Ya seperti itu ada ya seperti itu ya. Ya, kita sebagai sesama orang bayaran dari pemerintah, ya hanya memaklumi ya, melaporkan kepada kepegawaian, silakan kepegawaian mengikuti apa yang berlaku. Begitu. Ya umumnya dibiarkan sampai pensiun begitu. Ya. Nah itu sangat membebani biaya pemerintah ya. Tidak produktif, tapi membebani atau meningkatkan pengeluaran pemerintah. Begitu. Nah, langkah konkret, langkah konkretnya bagaimana sih? Kalau tadi kan prosesnya seperti ini ya, identifikasi, perencanaan, implementasi, evaluasi, gitu kan? Bentuknya kan mana tadi? Prosesnya ini ya, prosesnya ya. Identifikasi, perencanaan, implementasi, evaluasi. Ini proses pengembangan SDM. Nah, sekarang langkah-langkah konkretnya bagaimana sih? Langkah-langkah konkretnya. Nah, nih. Jadi dilakukan TNE, ya, Training Need Assessment, kemudian ditentukan sasaran dan tujuan pengembangan SDM. Ya, ini tingkatnya manajerial, ya, pimpinan nih, training need assessment. Kemudian menyusun program dan metode pengembangan SDM. Menyusun program. Kenapa disebut program? Karena mungkin kalau tercapai selesai nggak ada lagi itu program. Tapi oh maaf kebalik. Kenapa disebut program? Karena program itu kalau permasalahan muncul maka program itu dilakukan terus menerus sampai sasarannya itu semuanya tercapai. Sasaran yang dilatih atau dikembangkan itu selesai atau habis ya. Itu program. Tapi kalau proyek itu biasanya peristiwa atau kegiatan satu kali ya, proyek misalnya. Misalnya kalau ada proyek bantuan
air bersih. Ya berarti tahun ini, tahun depan belum tentu ada. Tapi kalau program penyediaan air bersih, maka itu tiap tahun atau rutin lah yang jelas. Entah 2 tahun sekali, pokoknya rutin. Ya, karena itu kalau disebut program pengembangan SDM berarti sesuatu yang sifatnya rutin. Artinya kalau pengembangan SDM rutin, program pengembangan SDM berarti langkah-langkah training need assessment-nya itu selalu dilakukan tiap tahun mungkin atau tiap 1 semester. Terus pelatihannya juga dilakukan terus. Ganti semester, training need assessment lagi, pelatihan lagi, kemudian apa namanya, pelatihan lagi, training need assessment lagi, masuk semester baru, training need assessment lagi. Terus hasil training need assessment itu kemudian dilakukan sebagai bahan untuk menentukan sasaran dan tujuan pengembangan, untuk menyusun program, melaksanakan program dan monitoring. Ya. Nah, sekarang sama seperti kegiatan-kegiatan lain, ini kan teoritis yang Pak Zani sampaikan kan muluk banget ya. Bukan banget sih, muluk. Oh, kalau training assessment diketahui bahwa karyawan tuh sering melakukan apa, lalai terhadap SOP sehingga misfire, maka perlu dilakukan pelatihan yang sifatnya meningkatkan kedisiplinan dan ketaatan terhadap regulasi yang berlaku. Itu kan nggak selalu efektif, tidak selalu bisa dengan pelatihan. Itu harus dikombinasi juga dengan cara-cara lain oleh pimpinan, sanksi, hukuman, memberi contoh, kemudian insentif, kompensasi, begitu. Ya. Nah, artinya begini singkatnya. Singkatnya, keberhasilan suatu program pengembangan SDM itu perlu diukur efektivitasnya. Sehingga nggak perlu berulang, sehingga menghabiskan biaya. Kalau kemudian efektivitasnya diukur jelek, program itu harus dihentikan atau dirubah. Dirubah apa namanya, sasarannya, tujuannya, metodenya perlu dirubah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mengukur efektivitas pengembangan SDM? Jadi ada model evaluasi Kirkpatrick ya. Pertama reaksi. Jadi diukur, dihitung sejauh mana peserta puas dengan program pelatihan. Ya, puas, tapi puas ini juga jumbo ya. Bisa samar. Apakah puas karena isi pelatihan atau puas karena fasilitas pelatihan kan gitu. Kalau kalian saat ini kadang-kadang nguping ya. Apakah kalian puas dengan apa yang Pak Yani sampaikan? Belum tentu. Tapi kalian puas karena kalian bisa duduk, bisa selonjor, bisa turun, bisa sambil makan, bisa sambil WA, bisa sambil nonton YouTube, bisa sambil dan lain-lain. Puas ya. Nah, masalah efektivitasnya dengan cara seperti itu perlu betul-betul membuat metode evaluasi atau pengukuran efektivitas yang berbeda. Jadi pertanyaannya, apakah konten pelatihan menurut Anda tepat dan dibutuhkan? Kemudian yang kedua, kategori-kategori tentang fasilitas pelatihan. Apakah fasilitas pelatihan menurut Anda cukup baik? Atau bagaimana lah ya? Fasilitas pelatihan, apakah puas, tidak puas, sangat puas, mengecewakan, dan lain-lain. Kemudian di cara yang lain untuk mengukur efektivitas adalah diukur seberapa banyak peserta memahami materi pelatihan. Ini mirip pre dan post test tadi ya. Kemudian jauh hari setelah pelatihan, evaluasi untuk mengukur efektivitas bisa jadi adalah apakah terjadi perubahan dalam cara kerja. Cara kerja saat bekerja itu, setelah dilatih digawe enggak ilmu nih kan. Kemudian result, apakah ada peningkatan efisiensi, apakah ada peningkatan kepuasan pasien atau kualitas pelayanan. Itu cara mengukur efektivitas pengembangan SDM. Ya, sedikit lagi ya. Nah, sekarang ya,
Jadi sekarang Anda saya minta untuk nanti baca mandiri tentang training need assessment ya. Training need assessment, langkah-langkahnya bagaimana. Ya, mandiri ya itu ya, bukan kelompok. Ya itu mungkin dari saya ya, dari saya sebenarnya banyak ya yang bisa saya jelaskan dari setiap slide tadi itu bisa panjang, lebar, dalam. Tapi saya khawatir Anda menjadi apa namanya, fokusnya jadi mana-mana ya. Jadi topik pengembangan SDM ini saya seperti ini ya. Ini bisa panjang, dalam, lebar sehingga 3 slide cukup sebenarnya. Begitu. Tapi nggak selesai capaian slide semuanya. Ya. Kemudian cara mengukur keberhasilan ini juga bisa panjang lebar ya. Kendala-kendala ini juga bisa dalam. Anda akan bisa melihat bahwa saya ngomongnya cepat ya. Ya, karena saya mempertahankan bahwa 50 menit atau 60 menit itu kemampuan maksimal Anda untuk bisa nguping atau mendengarkan apa cara Zoom yang seperti ini ya. Mungkin seharusnya dosen membuat media audiovisual yang lebih menarik atau lebih apa namanya lebih interaktif dan nggak harus muka dosennya itu muncul kan gitu. Cukup saya mutar video ditonton bareng rungokno kan begitu enak juga ya. Itu mungkin dari Pak Zani ya, nggak ada pertanyaan ya. Adakah pertanyaan? Kalau ada bisa di chat ya. Kalau nggak ada, kalau mungkin nanti kurang nyaman mau nanya langsung boleh ditanyakan ke PJMK ya. PJMK yang nanya. Lupa apa selain PJMK nggak boleh? Oh boleh ya, boleh ya. Ya sampaikan seperti PJMK ngomong itu dari mana, kelas berapa, ya itu ya. Oke, dari Pak Zani saya akhiri dulu ya. Selamat sore, selamat istirahat. Semoga bermanfaat ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke.